Opini. Bullying. No. Prestasi. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Wahyudi Nasti. Saya adalah guru dari SMP Negeri 3 Talang, Kabupaten Tegal. Menurut saya, pendapat saya tentang bullying. Bullying adalah segala sesuatu bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja, baik oleh individu atau kelompok yang lebih kuat. Tujuannya adalah untuk menyakiti orang lain secara terus-menerus. Beberapa contoh bullying di sekolah. Yang pertama misalnya adalah bullying fisik, di mana pembulian ini contohnya menyakiti ya. Contohnya menjambak, memukul, menendang, atau merusak barang orang lain. Kemudian bullying yang kedua adalah bullying secara verbal, di mana bullying ini dalam bentuk kata-kata, misalnya mengejek, menghina, mengancam ya. Yang ketiga adalah bullying secara emosional atau psikologis, di mana bullying ini adalah merusak kepercayaan diri dan harga diri seseorang. Kemudian contohnya seperti menghina atau menyebarkan gosip yang buruk. Bullying yang keempat adalah bullying sosial, di mana tujuannya adalah mengucilkan seseorang dari kelompok sosialnya, memalukan dan mengisolasi mereka. Ada juga cyberbullying, yaitu di mana menggunakan teknologi seperti sosial media atau email, ya, bisa mengintimidasi, kemudian juga mengancam, melecehkan dalam sosial media. Ada juga bullying seksual, di mana melibatkan atau komentar dengan sifat seksual yang tidak diinginkan dan merendahkan, seperti pelecehan seksual, ejekan seksual, atau perundungan sosial. Selain itu juga ada bullying rasial atau etnis, di mana merendahkan atau melecehkan seseorang berdasarkan ras, suku, dan latar belakang etnis. Selanjutnya ada bullying difabel. Di sini bisa menggunakan tindakan atau kata-kata yang merendahkan, melecehkan seseorang karena kondisi kecacatannya atau difabilitasnya. Kemudian juga ada bullying penghindaran atau pengucilan. Mengapa banyak terjadi bullying di sekolah? Yang pertama adalah pengaruh lingkungan keluarga. Yang kedua adalah karena anak-anak itu ketidakmampuan dalam mengelola emosi. Yang ketiga adalah pengaruh teman sebaya. Kemudian ketidaksetaraan sosial, kurangnya pengawasan dari guru atau staf ketika di sekolah. Kemudian pengaruh media dan teknologi, di mana saat ini dianggap pembulian adalah sebuah tren yang sering muncul di sosial media. Selanjutnya adalah kurangnya kesadaran dan pendidikan, serta ada teori kepopuleran, karena dianggap oleh siswa bahwa pembulian adalah sesuatu yang populer. Dan yang terakhir adalah karena adanya stigma mental health. Bagaimana cara mengatasi bullying di sekolah? Yang pertama adalah pendidikan dan kesadaran, di mana sekolah sebagai penyelenggara pendidikan dapat mengadakan pendidikan anti-bullying, bisa melalui workshop, seminar, ceramah untuk siswa, guru, dan orang tua. Di sini tentunya membantu meningkatkan kesadaran jenis-jenis bullying, dampaknya, dan bagaimana mencegahnya. Selanjutnya yang kedua adalah kebijakan non-toleransi. Yang ketiga adalah pelatihan untuk guru dan staf. Kemudian bisa juga membentuk klub atau kelompok anti-bullying. Kemudian juga bisa memasukkan materi anti-bullying ini di dalam kurikulum. Kemudian juga ada program konseling dan dukungan. Kemudian ada pengawasan dan intervensi aktif, keterlibatan orang tua, dan pemberdayaan siswa. Kemudian bagaimana untuk menghindari kasus bullying? Yang pertama di sekolah, yang pertama ada penegakan kebijakan anti-bullying ya, jadi sekolah harus punya kebijakan. Yang kedua adanya pendidikan dan kesadaran. Yang ketiga adanya pelatihan untuk guru dan staf, sehingga guru dan staf itu sudah bisa mengenali tanda-tanda bullying dan bagaimana merespon dengan tepat. Yang keempat ada penguatan karakter, di mana siswa-siswi diberi penguatan karakter, mengajarkan nilai-nilai empati, penghargaan terhadap perbedaan, dan toleransi.